Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sampai ke pertemuan 11. Materinya tentang perumusan masalah, kemudian peranan data, dan perumusan alternatif. Untuk yang data mungkin pertemuan ke-10 sudah diulas, tapi di sini akan ada ulasan sedikit. Nah, sebelum melakukan penjelasan tentang peranan data dan perumusan alternatif, ada beberapa pendekatan dalam perumusan suatu wilayah, suatu masalah, yaitu pendekatan induktif, pendekatan generalisasi, pendekatan deduktif, dan pendekatan pengujian. Kalau pendekatan induktif itu kita melakukan pengumpulan, penyusunan data yang membentuk pola-pola tertentu. Kalau generalisasi itu suatu permasalahan yang didapat dari informasi dan data akan membentuk suatu sebab akibat. Kemudian jika pendekatan deduktif, ini adalah penelitian ini dilakukan dengan suatu kasus yang belum diketahui sehingga menggunakan best practice atau literatur-literatur yang ada. Jika pengujian itu yaitu dengan kita menguji suatu metode dengan dilengkapi teori yang ada untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi melihat suatu masalah dengan melihat suatu teori, apakah bisa diselesaikan masalah ini. Jika tidak bisa, kita beralih ke teori ataupun metode lainnya. Kemudian terkait dengan data, ini akan diulas sedikit. Data itu merupakan salah satu perangkat lunak dalam proses perencanaan yang bisa diolah, dikompilasi menjadi informasi sesuai dengan kebutuhan suatu proses perencanaan. Kemudian data ini haruslah berbentuk fakta yang objektif, yang bersifat valid, bisa dalam bentuk kuantitatif maupun kualitatif, hasil dari survei lapangan, hasil dari wawancara, hasil dari survei, kemudian juga melakukan distribusi kuesioner ke masyarakat, sehingga dapat diambil kompilasi datanya untuk kemudian diolah dalam proses perencanaan dan diambil benang merah atau kesimpulan dari suatu permasalahan tersebut apa, kemudian dapat diambil dirumuskan rekomendasi ataupun alternatif penyelesaiannya. Kemudian data ini bisa untuk mengantisipasi terjadinya permasalahan di masa yang datang. Jadi data itu kan bersifat baseline untuk saat ini, tapi dari data-data tersebut dapat dilakukan proyeksi sehingga meminimalisir segala risiko permasalahan yang akan terjadi di masa yang akan datang dalam suatu proses pembangunan. Jadi pada saat perencanaan itu sudah diprediksi permasalahan-permasalahan apa saja yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kemudian selanjutnya kita sampai pada tipologi tahapan proses perencanaan. Seperti sudah diketahui sebelumnya, jika tahapannya diawali dengan identifikasi permasalahan, kemudian proses pengumpulan dan pengolahan data, kemudian proses analisis, kemudian mencari solusi mencari solusi terhadap permasalahan tersebut. Kemudian sampailah kepada tahap perencanaannya, bagaimana tahap perencanaannya, kemudian tahapan mencari solusi untuk permasalahan-permasalahan tersebut. Apa yang dimaksud dengan identifikasi masalah? Identifikasi masalah itu adalah upaya yang dilakukan untuk mengetahui permasalahan suatu kasus. Kegiatan identifikasi masalah ini terdiri atas beberapa tahapan. Misalkan tahapannya adalah kita mencari data-data sekunder, data-data pendukung, apa saja permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah tersebut. Kemudian kita buat listnya, kita buat datanya. Setelah itu kita sampai ke tahapan observasi, kita verifikasi di lapangan, apakah permasalahan yang kita dapat dari
pengumpulan data sekunder itu benar-benar terjadi di lapangan, karena ini untuk mendapatkan data primer dengan survei ke lapangan. Akhirnya kita cross check dari data sekunder ke data primer. Dari hasil itu didapat data dan informasi yang lebih valid karena bersifat data primer didapatkan langsung di lapangan. Kita melakukan pengumpulan data, kemudian dikompilasi. Kompilasi itu adalah tahapan mengubah data mentah menjadi yang sudah diolah. Jadi misalkan kita mengetahui ada jumlah penduduk. Nah, itu kita olah berapa kepadatannya, berapa proyeksi penduduk di tahun 2025 atau misalkan 10 tahun atau 20 tahun yang akan datang. Nah, setelah itu kita harus melakukan tahapan analisis dari proses perhitungan kepadatan penduduk dan proyeksi, apa benang merah yang bisa kita tangkap dari hasil kompilasi data tersebut. Oh, ternyata terjadi peningkatan penduduk atau terjadi migrasi ke dalam suatu wilayah tersebut. Lalu kita analisis kenapa terjadi migrasi, atau mungkin banyak penduduk usia produktif yang keluar dari wilayah. Itu adalah bagian dari analisis mengapa usia-usia produktif tersebut keluar dari wilayah, atau mungkin hasil analisisnya tidak tersedia lapangan kerja di wilayah asalnya. Nah, itu adalah bagian dari proses analisis. Kemudian kita cari proses perencanaannya apa saja. Misalkan tadi dilanjutkan supaya penduduk usia produktif tidak keluar dari wilayah itu, maka direncanakan ada penyediaan lapangan pekerjaan atau peningkatan jumlah, kualitas dan kuantitas infrastruktur agar menarik orang untuk tinggal di daerahnya, tinggal di daerah asal. Nah, itu adalah bagian-bagian dari perencanaan. Kemudian setelah itu bagian dari perencanaan itu akan menghasilkan suatu indikasi program. Indikasi program itu berisi tentang solusi-solusi yang terpilih dari hasil proses analisis, kemudian menjadi solusinya apa, rekomendasinya apa, kita tuangkan dalam indikasi program. Indikasi program itu berupa infrastruktur yang bersifat non-struktural, struktural, dari aspek kependudukan, dari aspek sosial budaya, kemudian juga ada dari penggunaan lahan. Nah, itu adalah semua program-program yang dari hasil proses perencanaan itu dituangkan dalam indikasi program. Dalam indikasi program itu, jadi hal-hal yang harus ada adalah program-program yang akan dilakukan dalam jangka waktu tertentu, bisa 5 tahun, 10 tahun. Kemudian juga ada sumber pendanaannya dari mana, pihak-pihak yang terlibat siapa saja. Nah, cukup sekian untuk materi perkuliahan ke-11. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.